Kata Mbah Hasyim Asy'ari, mau ngurusin NU maka dia akan aku anggap sebagai santriku. Siapa orang yang sudah aku anggap sebagai santriku, maka dia akan aku doakan husnul khotimah, dia dan keluarganya. Amin. Kata Mbah Ridwan Abdullah, orang yang mau ngurusin NU jangan takut tidak makan. Kalau sampai dia ngurusi NU lalu tidak makan, komplain padaku. Kalau aku sudah mati, datang ke batu nisanku, tagih kepada batu nisanku. Allahu Akbar. Kata Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada sebuah cerita metafisika di lingkungan internal warga Nahdlatul Ulama tentang siapapun yang mengurusi NU, jangan takut atau jangan khawatir tidak akan makan. Karena organisasi Nahdlatul Ulama merupakan satu organisasi kemasyarakatan keagamaan yang dilahirkan berdasarkan istikharah, tirakat-tirakat para waliullah dan orang-orang soleh. Maka insya Allah dapat dipastikan siapapun orangnya yang tulus mengurusi, merawat dan menjaga Nahdlatul Ulama, hidupnya akan dipenuhi kemudahan-kemudahan dalam segala urusan, termasuk tidak ketinggalan adalah urusan ekonomi. Untuk itu, mari kita dengarkan teman-teman ceramah dari Kiai Haji Imaduddin yang bercerita tentang sosok Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, muassis NU, dan Kiai Haji Ridwan Abdullah yang ada sebuah cerita-cerita mistiknya di situ tentang siapapun yang mengurusi NU akan mendapat kebahagiaan termasuk kemudahan di dalamnya itu adalah ekonomi. Nah, untuk itu mari kita simak ceramah dari Kiai Haji Imaduddin. Berikut ini dia videonya. Muslimat Sokaraja, tanah yang bersejarah bagi NU. Banyak sejarah-sejarah NU diadakan di Sokaraja. Maka kalaulah NU di Sokaraja tidak jalan, bansere lembek-lembek kayak mangan tape, iku bisa ngisin-ngisinaken Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Asrullah pernah menginjakkan kakinya di tanah Banyumas ini, saudara. Maka kebangkitan NU, kesadaran keindonesiaan, kesadaran ke-NU-an tidaklah terlalu muluk kalau berawal dan berasas di Banyumas, terutama di Sokaraja. Kalau Banyumas NU-nya sudah berteriak, insya Allah seluruh Indonesia NU-nya berteriak. Takbir! 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 Weh, takbir segala siki wis ori. Kama qala Gus Yahya. Kata Gus Yahya, dulu takbir dicuri orang. Sekarang kita sudah rebut kembali. Karena apa? Organisasi yang biasanya menjual-jual takbir sudah dilarang hidup di Indo. Maka Banser PWI sekarang sudah boleh bertakbir lagi. Takbir! 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 FPI. Tanah Sokaraja ini tanah bersejarah bagi Nahdlatul. Makanya tadi Bansernya tegak-tegak. Karena pada diklat sar. Saya ikut diklat sar.
di pondok pesantren As-Siddiqiyah. Giliran kon merangkang pada rangkang. Akhirnya instruktur lagi paling kabur pula. Lulus ke orang. Kenapa? Ya karena sudah jadi ketua MWCNU, pengen jadi banser, jadi tidak memberikan kesempatan kepada yang lain. Akhirnya santri-santri saya ikut dan sampai lulus jadi banser. Walaupun tidak lulus di Kasar, saya tetap mendapatkan jaket banser. Alhamdulillah. Kolusi nepotisme. Alhamdulillah. Kenapa? Karena saya bangga menggunakan baju banser karena guru saya Buya Muhtadi. Kalau di rumah seringnya pakai baju baju ansor, mungkin ini baju ansor. Jarang Buya Muhtadi menggo. Tetapi kalau baju banser, saya sering melihat Buya Muhtadi menggunakan baju yang biasa dipakai oleh Ini bukti bahwa guru kita yang mulia Buya Muhtadi bin Buya Dimyati mencintai banser. Mencintai siapa orang, kata Mbah Hasyim Asy'ari, mau ngurusin NU maka dia akan aku anggap sebagai santriku. Siapa orang yang sudah aku anggap sebagai santriku, maka dia akan aku doakan husnul khotimah, dia dan keluarganya. Amin. Kata Mbah Ridwan Abdullah, orang yang mau ngurusin NU jangan takut tidak makan. Orang yang mau ngurusin NU jangan takut tidak. Kalau sampai dia ngurusi NU lalu tidak makan, komplain padaku. Kalau aku sudah mati, datang ke batu nisanku, tagih kepada batu nisanku. Allahu Akbar. Kata Mbah Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, NU ini ibarat meriam. Senjata meriam betulan, bukan meriam Belina. Tetapi banyak orang yang menganggap NU ini seperti gelugu. Lalu warga NU-nya menganggap juga NU hanya sebagai gelugu, tidak seperti meriam. Akhirnya NU kekuatan besar itu orang disulet-sulet. Meriamnya orang disulet-sulet karena dalam digerubuk kelapa. Akhirnya tidak bermanfaat. Tapi sekarang bangsa, Ansor, Ibnu, IPPNU, anak-anak kita harus diperkenalkan sejak dini tentang ke-NU-an, tentang aswaja an-nahbiyah. Aswaja apa? Aswaja kita ini aswaja an-nahbiyah. Kiai Imaduddin adalah orang NU baik secara kultural maupun secara struktural, sehingga tidak diragukan lagi mengenai pengetahuannya tentang sejarah ke-NU-an, termasuk cerita-cerita penting supranatural metafisika yang beredar di lingkungan Nahdlatul Ulama, seperti yang barusan diceritakan tentang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Ridwan Abdullah, termasuk dari Mbah Wahab Hasbullah sendiri. Ini adalah cerita-cerita yang beredar di lingkungan Nahdlatul Ulama dan dipercaya dan diyakini. Makanya Kiai Imaduddin barusan menyampaikan supaya semangat mengurusi NU dan benar-benar melindungi marwah daripada Nahdlatul Ulama. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan ceramah daripada Kiai Imaduddin yang barusan kita simak,
Silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.